Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Baiklah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita tadi sudah berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan dalam pemahaman ilmu pengetahuan dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan Bu Leli berpesan ya bagi yang belum absen ya, belum mengisi daftar hadir, Bu Leli mohon untuk segera mengisi daftar hadir ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin menjelaskan tema 2 sub tema 4 pada pembelajaran kelima. Bila kemarin kita sudah banyak berbicara tentang tumbuhan, bagaimana juga tentang merawat tumbuhan, kali ini Bu Leli ingin bercerita tentang hewan ya. Seperti halnya dengan tumbuhan, bahwa hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus kita sayangi dan harus kita pelihara. Bagaimana sih cara merawat atau memelihara hewan sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap hewan peliharaan kita? Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan tumbuhan. Kita harus merawatnya dengan cara dimandikan, diberikan kandang atau tempat tinggal yang sehat, yang memadai ya, yang membuat hewan peliharaan kita nyaman. Kita juga harus memandikannya, memberi makan dan memberi obat atau mengobatinya ketika hewan peliharaan kita sedang sakit. Apabila kita tidak mampu untuk merawatnya ketika sedang sakit, kita bisa mengunjungi pet atau dokter hewan. Di sana kita bisa menyerahkan hewan peliharaan kita untuk diperiksa apakah dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan sakit, dan insya Allah di pet itu bisa merawatnya ya, karena di sana juga ada dokter hewan yang merawat khusus kesehatan hewan, sehingga hewan-hewan peliharaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak semua, Bu Leli sudah menjelaskan ya, pernah menjelaskan tentang apa itu dongeng ya. Seperti yang anak-anak ketahui, dongeng adalah merupakan cerita ya yang disajikan pada zaman dahulu ya, yang seolah-olah ketika kita mendengarnya, seolah-olah kita bisa mengikuti alur ceritanya, sepertinya kita seolah-olah sedang merasakan apa yang terjadi saat itu. Dan biasanya dongeng itu terjadi ya, diceritakan secara turun menurun ya. Dongeng itu bisa membuat seolah-olah cerita yang fiktif itu hanya hayalan belaka, seolah-olah menjadi kenyataan. Padahal sesungguhnya cerita itu hanyalah
fiktif semata atau hanyalah hayalan semata ya. Terus apa saja sih unsur-unsur di dalam dongeng itu sendiri? Ya, ada yang disebut dengan unsur intrinsik. Di antara unsur intrinsik itu ya, di antaranya ada penokohan, di mana masing-masing tokoh itu mempunyai karakter atau sifat masing-masing yang berbeda-beda. Contohnya, kalau antagonis berarti dia adalah seseorang yang memerankan tokoh jahat. Terus ada pula protagonis. Protagonis berarti seseorang itu di dalam dongengnya dia mempunyai karakter atau berperan, mempunyai sifat yang baik. Ada juga yang bersifat tritagonis. Tritagonis itu apa? Tritagonis adalah pemeran tokoh ya, tokoh yang memerankan menjadi penengah antara si jahat dan yang memerankan tokoh baik. Sampai di sini paham ya? Baiklah anak-anak ya. Kemarin mungkin Bu Leli sudah menjelaskan tentang pecahan ya, sudah mengenalkan tentang pecahan. Bagaimana kita mengetahui pecahan itu ada pembilang, ada penyebut, dan mengurutkan dari pecahan yang terkecil ke yang besar. Begitu pula sebaliknya. Sekarang kita mencoba ya akan mengenalkan pecahan melalui gambar. Bagaimana sih ketika sebuah gambar itu bisa melambangkan atau kita bisa melihat dengan gambar ya bahwa itu menunjukkan pecahan berapa. Bagaimana caranya? Kita ikuti bersama. Ya, ada sebuah gambar yaitu gambar persegi panjang ya, yang akan kita bagi ya menjadi beberapa kotak ya. Ya, kita hitung bersama ya, persegi panjang itu kita hitung ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, dan 5 kotak. Ternyata satu persegi panjang ini Bu Leli bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Kemudian dari kelima kotak itu ingin Bu Leli arsir. Berapa bagian yang Bu Leli arsir? Ternyata Bu Leli ingin mengarsir 2 bagian. Tambah 1 lagi. Iya. Bu Leli di sini menambah 1 lagi menjadi 3 bagian. 3 kotak yang Bu Leli arsir dari 5 kotak yang ada. Ini cara menentukan pecahan pada gambar. Apakah hanya persegi panjang aja? Tidak. Kita bisa mencobanya dengan gambar yang lain. Ya. Kita bagi 4
4. Yang akan Bu Leli arsir adalah berapa bagian? Bu Leli mengarsir 2 bagian. 2 bagian dari keempat kotak yang tersedia dari bangun datar ya, gambar bangun datar yang berbentuk lingkaran. Ini cara menentukan pecahan pada gambar. Kita lihat gambar yang diarsir. Gambar yang diarsir di sini ada 2. Terus 4-nya dari mana? Dari 4 bagian atau 4 kotak yang tersedia. Jadi 2 gambar yang diarsir ya dari 4 bagian semuanya yang tersedia. Selanjutnya ya, kita meningkat kepada penjumlahan. Di sini ada penjumlahan 3/8 ditambah 2/8. Ini penjumlahan pada bilangan pecahan. Anak-anak perlu diketahui ya, ini bawahnya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan yang atasnya saja. Atasnya itu angka 3 ditambah 2 ya. 3 ditambah 2 jadinya 5. Dibagi berapa per berapa? Karena di bawah 8 ya, penyebutnya 8, kita langsung tulis saja di sini disamakan 8. Lagi ya. 12 ditambah 10. 12/25 ditambah 10/25. Ada berapa ya? 12/25 ditambah 10/25. Ada 22/25. Semakin paham ya. Ini latihannya ya, coba dikerjakan.